Kemenangan Gonggo. Secarik sinar emas keluar dari tubuh Tin Yu. Terlihat Raja Gorila Emas raksasa kini menghadang kedua ular surgawi yang ingin menyerang Tin Yu. Melihat Gonggo telah keluar dari dalam alam batinnya, Tin Yu segera melesat pergi meninggalkan tempat itu. Akulah lawanmu. Karena kau tak pantas menghadapi tuan mudaku, ucap Gonggo. Oh. Ternyata hanya seekor binatang roh yang ingin menghadapi kami berdua. Kau harus ingat, kami berdua adalah binatang surgawi yang derajatnya lebih tinggi daripada kau yang hanya seekor Raja Gorila Emas, ucap salah satu ular surgawi. Aku tahu jika kalian adalah binatang surgawi. Di dalam sebuah pertarungan tingkat kultivasilah yang menentukan kemenangan. Majulah. Aku sudah tak tahan ingin menghancurkan tubuh kalian berdua dengan tongkatku ini, jawab Gonggo dengan merubah dirinya menjadi 2 ekor gorila emas raksasa. Kedua ular surgawi yang merasa direndahkan oleh Gonggo, dengan cepat menyerang kedua Raja Gorila Emas raksasa yang ada di hadapannya. Gonggo yang kini telah mempunyai tingkat kultivasi tak terbatas sebagai binatang roh, setelah dirinya mendapatkan kulit intan yang merupakan perisai terkuat dari binatang surgawi, tak gentar sedikit pun menghadapi sepasang ular surgawi yang kini menyerang ke arahnya. Dengan mudah Gonggo dapat menepis serangan ular surgawi tersebut, dan memberikan serangan balik yang tak kalah mematikannya kepada kedua ular surgawi yang menyerangnya, hingga membuat sepasang ular surgawi harus menangkis dengan ekor mereka masing-masing serangan kuat dari tongkat milik Gonggo. Alhasil kedua ular tersebut terhempas ke belakang, sementara Gonggo hanya terseret beberapa meter ke belakang. Melihat hal itu, sepasang ular surgawi baru menyadari jika ranah tingkat kekuatan Raja Gorila Emas raksasa berada jauh di atas mereka berdua. Hanya segitu kemampuan kalian berdua. Predikat binatang surgawi yang kau bangga-banggakan mempunyai derajat melebihi tinggi dari binatang roh sepertiku. Kalian lihat, aku berada di air yang merupakan area kekuasaan kalian berdua. Tapi kenyataannya kemampuan kalian tak jauh beda dengan binatang sampah yang berakhir tragis di tanganku, ucap Gonggo dengan senyum mengejek. Kami belum kalah. Akan kami tunjukkan kekuatan binatang surgawi itu, ucap salah satu ular surgawi. Kemudian melesat ke arah Gonggo dan menembakkan 2 bola air yang mengandung unsur penghancur di dalamnya. Ular yang satunya tak tinggal diam. Dia pun mengeluarkan teknik ilusi dari kedua matanya hingga Gonggo tak dapat melihat serangan bola air yang menuju ke arahnya. Dan boom! Serangan dari ular surgawi berhasil bersarang dengan telak ke tubuh Gonggo dan duplikat tubuhnya. Ledakan yang terjadi membuat pasir dan lumpur di dasar danau meluap hingga membuat air di sekitar area pertarungan menjadi keruh dan menutupi pandangan mata. Sayang sepertinya Raja Gorila Emas itu telah mati oleh seranganku, ucap ular jantan yang bernama Regan. Kau benar sayang, tak mungkin dia mampu menahan seranganmu itu. Para dewa pun akan terluka parah jika terkena seranganmu tadi. Apalagi Raja Gorila Emas yang hanya binatang roh, ucap Cici yang merupakan seekor ular betina. Dan pada akhirnya sepasang ular surgawi itu pun tertawa terbahak-bahak. Sampai pada saat air danau kembali jernih, sepasang ular surgawi itu pun menghentikan tawanya. Semua itu karena mereka berdua melihat Raja Gorila Emas raksasa yang masih berdiri tegak di tempatnya berada. Mengapa bisa seperti ini? Seranganku tak berefek padanya, ucap Regan. Aku rasa dia mempunyai perisai pelindung diri yang kuat, sehingga seranganmu tak berarti apa-apa padanya, jawab Cici yang juga tak kalah terkejutnya. Bagaimana?
Apakah kalian sudah puas mentertawaiku? Coba kalian lihat serangan kalian barusan. Serangan kalian itu hanya dapat menggelitik kulitku saja, ucap Gonggo. Aku akan perlihatkan kepada kalian berdua bagaimana kekuatan binatang roh itu sebenarnya, ucap Gonggo kembali. Setelah berkata seperti itu dari kedua tangan Gonggo dan duplikatnya, keluar cahaya membentuk bola emas yang sangat menyilaukan mata. Gonggo telah mengeluarkan teknik terkuatnya yang langsung diarahkan kepada kedua ular surgawi yang berada jauh di hadapannya. Kedua bola cahaya itu meluncur deras ke arah kedua ular surgawi yang telah siaga menyambut kedatangan serangan dari Gonggo. Kedua ular surgawi seketika itu membentuk formasi pusaran air, dan menyambut kedatangan kedua cahaya bola emas dengan menyedot masuk ke dalam pusaran. Hingga kedua energi pun berbenturan yang membuat danau suci bergejolak. Tak sampai di situ. Melihat serangannya dapat ditahan oleh kedua ular surgawi, Gonggo dengan cepat melemparkan tongkat emasnya ke arah pusaran air. Tongkat yang melesat cepat itu tiba-tiba saja memecah dan membentuk ribuan tongkat yang sama, yang meluncur deras ke arah pusaran air. Serangan susunan dari tongkat Gonggo berhasil menghancurkan formasi pusaran air milik kedua ular surgawi, yang berakibat kedua ular surga itu terpelanting dengan keras dan menghantam bebatuan dasar danau yang sangat keras. Sepasang ular surgawi tak berdaya menghadapi serangan dari Raja Gorila Emas, hingga kedua ular surgawi itu terpuruk dan menyerah. Gonggo yang merasa jika kedua ular tersebut mempunyai tingkat kekuatan di atas rata-rata binatang surgawi, dia pun berkeinginan untuk menjadikan mereka pengikut bagi tuan mudanya. Mengingat tuan mudanya tengah menghadapi konflik dengan Kekaisaran Glory yang kaisarnya kini tengah berlatih ranah tingkat Dewa Iblis kuno. Yang setahu Gonggo, ranah tingkat Dewa Iblis kuno merupakan ranah tingkat terkuat di alam dunia yang menyamai kekuatan dewa tertinggi di Nirwana. Dan juga ranah tingkat Dewa Iblis kuno dapat memberikan keabadian bagi yang memiliki ranah tingkatan tersebut. Gonggo melangkah ke arah sepasang ular surgawi yang sudah tak berdaya. Dia pun mengarahkan tongkatnya emasnya ke arah mereka berdua. Kurasa hari ini adalah hari kematian kalian berdua. Dan tak ada satupun makhluk yang ada di alam ini yang mampu menyelamatkan kalian kali ini, ucap Gonggo. Ampuni kami Raja Gorila Emas. Kami berdua akan mengingat semua kebaikanmu di masa depan jika kau tak membunuh kami berdua, ucap salah satu ular surgawi. Aku akan mempertimbangkannya. Yang jelas hidup dan mati kalian kini berada di tangan tuan mudaku. Jika nasib kalian mujur maka tuan mudaku akan membebaskan kalian. Tapi jika kemalangan yang menghampiri maka tuan mudaku akan melenyapkan kalian berdua. Dan batu inti binatang surgawi yang kalian miliki akan menjadi miliknya, ucap Gonggo kemudian melemparkan tongkat emasnya ke arah kedua ular surgawi yang tak berdaya. Seketika itu juga tongkat emas yang dilemparkan Gonggo berubah menjadi kurungan raksasa, yang mengurung kedua ular surgawi tersebut. Kalian berdua jangan sekali-kali mencoba untuk menyentuh kurungan yang kubuat ini. Jika kalian nekat melakukannya maka jangan salahkan aku jika tubuh kalian berdua akan terbakar oleh kekuatan segel pelindung yang menyelimutinya, ucap Gonggo kemudian pergi menyusul Tin Yu masuk ke dalam istana Danau Suci. Di dalam istana, terjadi pertarungan yang sengit antara Tin Yu dan pengikut Pangeran Xiu. Walaupun Tin Yu dapat melukai dan unggul dalam pertarungan itu, akan tetapi pertarungan yang terjadi membuat Tin Yu kesal dengan keberadaan para pengikut Pangeran Xiu yang bertarung dengannya. Karena para pengikut Pangeran Xiu telah menghambat Tin Yu dalam mencari Putri Lang Yun di dalam istana.
Dalam kekesalan Tin Yu, tiba-tiba saja Raja Gorila Emas datang membantu Tin Yu dengan menyerang pengikut dari Pangeran Xiu. "Gonggo, bagaimana dengan kedua ular surgawi itu?" tanya Tin Yu di sela-sela pertarungannya. "Mereka telah aku lumpuhkan Tuan Muda. Dan sekarang mereka telah aku kurung dengan kekuatan tongkat emasku. Kedua ular surgawi itu akan kuserahkan semuanya pada Tuan Muda. Apakah Tuan Muda akan merekrutnya menjadi pengikut Tuan Muda atau membunuh mereka berdua?" jawab Gonggo. "Kita pikirkan nanti. Sekarang yang aku inginkan yaitu menghabisi seluruh pengikut Pangeran Xiu, agar aku dapat mencari Putri Langyun dengan leluasa di dalam istana ini," ucap Tin Yu. "Jika Tuan Muda ingin mencari Putri Langyun maka pergilah. Biar mereka aku yang mengurusnya," jawab Gonggo. "Sekali lagi aku berterima kasih kepadamu karena telah membantuku dalam mengurus mereka semua," ucap Tin Yu. "Jangan sungkan begitu Tuan Muda. Aku tak ingin Tuan Muda merendah seperti itu kepadaku karena Tuan Muda adalah junjunganku," ucap Gonggo. Terlihat Tin Yu menganggukkan kepalanya sesaat. Kemudian melesat pergi meninggalkan pertarungan itu guna mencari keberadaan Putri Langyun di dalam istana Danau Suci. Bersambung. Saya sudah berusaha menulis 2 episode setiap harinya sesuai keinginan sahabat semua. Dan saya meminta bantuan untuk memberikan rate 5 bintang. Like, komen dan juga vote. Agar saya semakin bersemangat dalam menulis. Hingga novel ini tamat. TRIMAKSIH. Episode sebelumnya. Istana Danau Suci. Episode berikutnya. Tin Yu vs Pangeran Xiu. Pangeran Xiu telah selesai melakukan meditasi penyembuhan diri dari racun yang berada di tubuhnya. Karena rasa penasaran yang tinggi terhadap Putri Langyun, Pangeran Xiu kembali menuju ke kamar sang putri untuk menemuinya. Amarah sang pangeran saat itu meledak ketika dia tahu jika Putri Langyun telah pergi meninggalkan kamarnya, sehingga dia tak dapat menjumpai sang putri di sana. Dengan sangat kesal Pangeran Xiu melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan kamar sang putri hingga hancur berkeping-keping. Setelah itu dia pun melesat pergi untuk mencari keberadaan Putri Langyun di dalam istananya. Akan tetapi usahanya untuk terus mencari sang putri tak juga menemukan keberhasilan. Hingga Pangeran Xiu memutuskan untuk melesat pergi keluar dari dalam istananya. Belum sempat beberapa jauh melangkah, Pangeran Xiu berpapasan dengan Tin Yu yang masuk ke dalam istana. "Cepat kembalikan Putri Langyun. Dia sekarang telah menjadi istriku, jadi kau jangan coba-coba untuk mendekatinya lagi. Ingat, manusia Putri Langyun tak pantas untukmu karena kau hanya seorang manusia dan dia adalah seorang elf. Perbedaan kalian seperti langit dan bumi. Ingat itu," ucap Pangeran Xiu. Tin Yu segera mencerna perkataan sang pangeran. Dan dia pun berkesimpulan jika Putri Langyun kini tak berada di tangannya. Akhirnya Tin Yu memutuskan untuk mencoba memprovokasi Pangeran Xiu dengan perkataannya. "Ha, ha, ha. Pangeran, ku ingatkan padamu, Putri Langyun malah tak seharusnya bersanding denganmu yang seorang anak iblis yang terbuang. Dari segi pandang para dewa kau hanya seorang pangeran hina yang layaknya seperti sampah yang tak mempunyai peran dan arti apa-apa di mata mereka. Kau hanya akan mempermalukan martabat ayahmu yang seorang dewa sejati dengan tingkah lakumu yang tak mencerminkan garis keturunan dewa dari ayahmu. Jika kau lebih baik dariku, mengapa para dewa menghukummu hingga tubuhmu berbau busuk dan wajahmu menjadi menyeramkan seperti itu?"
Dan kurasa tak ada satupun wanita yang mau bersamamu dengan kondisimu yang sangat menyedihkan seperti itu. Jawab Tin Yu dengan senyum mengejek di sudut bibirnya. Mendengar perkataan Tin Yu, seketika itu juga amarah Pangeran Xiu meledak. Dia pun langsung menyerang Tin Yu dengan tentakel gurita yang keluar dari tubuhnya. Tin Yu yang sadar jika tersentuh tentakel itu dia akan lumpuh seketika. Dengan cepat mengeluarkan pedang penguasa malam dan menepis semua tentakel gurita yang menyerangnya. Dengan kekuatan di tingkat ranah penempaan tubuh surgawi dan ketajaman pedang penguasa malam, Tin Yu berhasil menebas putus seluruh tentakel yang menyerangnya hingga tak tersisa. Melihat seluruh tentakel yang dimilikinya telah tertebas putus, hal itu membuat sang pangeran semakin murka dan menyerang Tin Yu dengan tombak yang kini berada di genggaman tangannya. Dan pada akhirnya jual beli serangan terjadi di tempat itu, hingga membuat bangunan istana porak-poranda dan hancur di sana-sini. Pangeran Xiu tak lagi memikirkan istananya yang hancur. Di dalam pikirannya saat ini dia ingin memusnahkan manusia yang telah membuat onar di dalam istananya, dan menggagalkan pernikahannya dengan Putri Langyun. Pertarungan terus terjadi hingga membuat Putri Langyun keluar dari persembunyiannya saat mendengar adanya pertarungan di dalam istana tempat persembunyiannya berada, dan mencari sumber suara pertarungan yang menggetarkan seluruh bangunan istana megah itu. Tin Yu, ternyata kau datang untuk mencari dan menyelamatkanku, ucap Putri Langyun dengan wajah ceria. Sang putri segera mencari posisi untuk memantau jalannya pertarungan itu dari kejauhan. Karena untuk membantu Tin Yu hal itu tidaklah mungkin dikarenakan kondisi dantian sang putri yang masih dibekukan oleh Pangeran Xiu. Di tempat pertarungan antara Pangeran Xiu dengan Tin Yu, belum juga terlihat siapa yang akan menenangkan pertarungan. Setelah beberapa lama bertarung, pada akhirnya Pangeran Xiu menggunakan kekuatan terkuat yang dimilikinya. Tubuh Pangeran Xiu seketika itu berubah menjadi raksasa dengan tubuh yang berwarna merah darah, dan sebuah tanduk yang mencuat di atas kepalanya. Pangeran Xiu telah menggunakan kekuatan iblis dari garis keturunan ibunya, yang membuat sang pangeran lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Dengan kekuatan iblis itu sang pangeran kembali menyerang Tin Yu dengan ganas. Melihat serangan cakar yang keluar dari tangan kiri sang pangeran, dan tombak artefak langit yang terus menyerang Tin Yu secara bertubi, membuat Tin Yu tak tinggal diam. Dia pun mempersiapkan tinju naga giok yang dimilikinya. Dan pada satu kesempatan dari sebuah celah kelengahan Pangeran Xiu, Tin Yu berhasil melesakkan tinju naga giok telak ke tubuh sang pangeran hingga membuat Pangeran Xiu terhempas jauh ke belakang dan terpelanting keras di lantai istana. Tin Yu melangkah ke arah Pangeran Xiu yang tergeletak di lantai ruangan, dan menyadari jika Pangeran Xiu masih hidup dengan adanya aura hidup yang masih melekat di tubuhnya. Dengan segera Tin Yu memasang kewaspadaan tinggi, dan kembali mempersiapkan tinju naga gioknya kembali. Benar saja, tak beberapa saat lamanya Pangeran Xiu berputar seperti gasing ke udara, kemudian melesakkan satu tapak dari kejauhan ke arah Tin Yu. Maka terciptalah bayangan telapak tangan yang semakin membesar, yang menuju ke arah Tin Yu berada. Tin Yu yang sedari awal telah mempersiapkan kemungkinan yang ada, dengan cepat menghantamkan tinju naga giok yang dia miliknya hingga membuat kedua energi saling bertemu di udara. Tin Yu terseret ke belakang. Sementara Pangeran Xiu kembali terpelanting ke tanah dengan sangat keras. Akan tetapi tak sedikit pun membuat Pangeran Xiu terluka. Hal itu membuat Tin Yu memutar otaknya dalam menghadapi Pangeran Xiu.
Pangeran Xiu kembali bangkit berdiri. Dengan tubuh yang tak terluka sedikit pun. Hal itu membuat Tin Yu menjadi bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi pada sang pangeran. Tinju naga giok yang kumiliki begitu sangat kuat, apalagi ditunjang dengan ranah tingkat penempaan tubuh surgawi yang kumiliki. Kekuatan itu mampu membunuh seorang dewa sekalipun. Tapi mengapa tinju naga giok yang kumiliki tak sedikit pun pada Pangeran Xiu? Batin Tin Yu. Jika tinju naga giok yang kumiliki sanggup kau patahkan, maka aku akan membinasakanmu dengan seranganku kali ini, ucap Tin Yu. Teknik 6 rasi bintang, ucap Tin Yu kembali. Dengan cepat tubuh Tin Yu memecah diri menjadi 6 replika tubuh yang sama. Kemudian melesat cepat mengurung Pangeran Xiu hingga tersegel di dalam segel 6 rasi bintang. Pangeran Xiu tiba-tiba saja merasakan tubuhnya tak bisa bergerak. Belum lagi Pangeran Xiu memikirkan bagaimana cara membebaskan dirinya dari segel yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Tiba-tiba saja keenam bayangan Tin Yu menyerang ke arah sang pangeran. Kemudian melakukan pembantaian di sana. Keenam bayangan Tin Yu kembali menyatu. Dan tak lama kemudian tubuh asli Tin Yu pun terbentuk. Terlihat tubuh Pangeran Xiu telah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Hingga tak terlihat sedikit pun aura hidup pada dirinya. Di saat Tin Yu telah merasa jika dia memenangkan pertarungan itu, tiba-tiba saja keajaiban terjadi pada potongan tubuh sang pangeran. Tubuh sang pangeran kembali menyatu, hingga terbentuk tubuh baru tanpa sedikit pun bekas potongan di tubuhnya. Lumayan. Kau ternyata cukup tangguh anak manusia. Tapi aku bukanlah seorang yang dapat kau kalahkan dengan mudah, ucap Pangeran Xiu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kemenangan Gonggo. Episode berikutnya. Kematian Pangeran Xiu. Pangeran Xiu kembali bangkit berdiri dan dia pun melangkah ke arah Tin Yu sambil berkata, "Sampai kapanpun kau tak akan mampu untuk mengalahkanku. Walaupun tingkat kekuatanmu telah berada di atas tingkat kekuatanku, bukan berarti aku tak bisa mengalahkanmu," ucap Pangeran Xiu. Setelah berkata seperti itu, Pangeran Xiu dengan menggunakan kekuatan iblisnya, kembali menyerang ke arah Tin Yu dengan menggunakan kuku-kuku panjang dan tajam yang melekat di jari-jari tangannya. Kali ini serangan Pangeran Xiu begitu sangat cepat yang membuat Tin Yu harus menggunakan teknik ruang dan waktu dalam mengimbangi kecepatan serang sang pangeran. Dalam pertarungan itu Tin Yu terus dibuat bingung dengan keadaan yang ada. Berkali-kali serangannya berhasil bersarang telak di tubuh Pangeran Xiu, akan tetapi Pangeran Xiu tak mengalami luka sedikit pun. Sebaliknya sang pangeran malah semakin bertambah kuat dan ganas dalam menyerang Tin Yu. Di sela-sela kebingungan Tin Yu, tiba-tiba saja cahaya kecil sebesar biji kacang hijau telah berada di sisinya dan berbisik, "Putraku, sampai kapanpun kau tak akan dapat membunuhnya. Karena inti hidup sang pangeran berada di dalam tempat tersembunyi, yaitu ruang pribadinya yang dijaga oleh para manusia gurita. Jika kau ingin membunuhnya maka hancurkanlah inti hidupnya," ucap Dewi Zhao Qin dalam wujud cahaya kecil sebesar biji kacang hijau. Setelah berkata seperti itu, cahaya itu pun menghilang. "Terima kasih atas informasi yang kau berikan padaku, Ibu Dewi. Dan sudah saatnya Pangeran Xiu aku lenyapkan," gumam Tin Yu. Kali ini Tin Yu menggunakan teknik boneka dalam menghadapi Pangeran Xiu. Tin Yu sengaja memberikan tubuhnya untuk dilukai oleh sang pangeran, hingga terbentuklah beberapa replika tubuhnya saat Pangeran Xiu berhasil memotong-motong tubuh Tin Yu menggunakan tombak artefak langit yang berada di genggaman tangannya.
Apa yang menjadi rencana Tin Yu berhasil dilakukannya. Dia pun menggunakan rencana susulan dalam mengalahkan Pangeran Xiu. Salah satu tubuh Tin Yu seketika itu menggunakan mata langit untuk mendeteksi keberadaan ruang pribadi sang pangeran. Selain mengetahui letak ruang pribadi sang pangeran, Tin Yu juga dapat mengetahui keberadaan Putri Lang Yun yang tengah bersembunyi tak jauh dari tempatnya berada. Dengan menggunakan teknik ruang dan waktu, Tin Yu melesat cepat, hingga tiba di dekat Putri Lang Yun berada. Tetaplah bersembunyi di sini, jangan sampai Pangeran Xiu menemukanmu. Aku kan segera menjemputmu setelah aku mengalahkan Pangeran Xiu, ucap Tin Yu. Putri Lang Yun yang begitu sangat terkejut dengan kehadiran Tin Yu, membuatnya tak bisa berkata apa-apa sampai saat Tin Yu menghilang dari hadapannya. Sekuat apakah Tin Yu, sehingga dia bisa merubah dirinya menjadi beberapa replika tubuh yang sama? Batin Putri Lang Yun. Tubuh asli Tin Yu terus menerobos menuju ke tempat di mana ruang pribadi Pangeran Xiu berada. Sementara itu semua replika tubuhnya terus melakukan pertarungan dengan Pangeran Xiu. Pangeran Xiu yang tak menyadari jika tubuh asli dari Tin Yu telah pergi dari tempat itu, terus menyerang seluruh replika tubuh Tin Yu dengan menggunakan tombak dan cakarnya. Di tempat lain, Tin Yu akhirnya sampai pada ruangan khusus tempat di mana Pangeran Xiu menaruh inti hidup tubuhnya. Dan dengan menggunakan pedang kuasa malam yang dialiri kekuatan penghancur segel, Tin Yu melakukan tebasan beberapa kali ke arah pintu yang telah terpasang segel pelindung. Alhasil pintu itu pun hancur berkeping-keping terkena tebasan pedang Tin Yu. Para manusia gurita yang menjaga inti hidup sang pangeran begitu sangat terkejut mendapati seorang manusia telah menghancurkan pintu masuk yang telah berlapis segel pelindung. Seluruh manusia gurita seketika itu menyerang ke arah Tin Yu, hingga terjadi pertarungan sengit di dalam ruangan pribadi sang pangeran. Tin Yu yang selangkah lagi akan mendapatkan inti hidup sang pangeran, tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkannya. Dengan belati merah darah dan pedang penguasa malam di tangannya, Tin Yu menghabisi seluruh manusia gurita yang menyerangnya. Salah satu manusia gurita yang masih hidup, seketika itu menghancurkan sebuah batu permata yang berada di dekat inti hidup Pangeran Xiu, yang membuat Pangeran Xiu menyadari jika Tin Yu yang asli telah berada di dalam ruang pribadinya. Kurang ajar. Dia telah menipuku dengan replika tubuhnya. Sepertinya manusia itu telah mengetahui kelemahanku dan aku harus segera menuju ke sana. Jika dia berhasil mendapatkan inti hidupku maka aku akan dalam bahaya. Batin Pangeran Xiu kemudian melesat pergi menuju ke ruang pribadinya. Di tempat lain, Tin Yu telah berhasil mengambil inti hidup Pangeran Xiu yang berupa jantung yang masih berdenyut. Di dalam sebuah wadah yang terbuat dari kaca, jantung itu terus berdenyut dengan kencang hingga Tin Yu berkeinginan untuk segera menghancurkannya. Dengan menggunakan belati merah darah, Tin Yu menusuk jantung tersebut. Namun tiba-tiba sebuah teriakan menghentikannya. Jangan kau bunuh aku dengan menusuk jantung itu. Jika kau tetap melakukannya maka Jenderal Tertinggi Langit akan membalaskan semua yang kau lakukan padaku, ucap Pangeran Xiu. Aku tak peduli dengan semua itu. Kau telah membuat kerugian bagiku hingga aku harus melenyapkanmu. Mengenai Jenderal Tertinggi Langit, aku tak pernah menyinggungnya dan tak ada alasan baginya untuk berurusan denganku, jawab Tin Yu. Jenderal Tertinggi Langit dan ayahku merupakan saudara angkat. Sebelum mati ayahku telah menitipkan aku kepada saudara angkatnya itu. Jika kau membunuhku maka seluruh orang yang berkaitan denganmu akan dimusnahkannya, ucap sang pangeran.
Aku tak akan gentar walaupun yang akan kuhadapi merupakan seorang jenderal tertinggi langit. Karena aku adalah putra Yanlan, anak dari seorang jenderal tertinggi langit sebelum saudara angkat ayahmu itu menjadi jenderal. Dan aku tak akan membiarkan kau tetap hidup dengan segala perbuatan keji yang selama ini telah kau lakukan. Maka bersiaplah menuju kematianmu, ucap Tin Yu. Setelah berkata seperti itu, Tin Yu pun menusuk jantung yang berada di genggaman tangannya. Dan tak lama kemudian teriakan keras keluar dari mulut sang pangeran. Hingga membuat sang pangeran perlahan-lahan memudar dan lenyap seketika bersamaan dengan denyut jantung yang berhenti berdetak. Tin Yu segera melesat pergi meninggalkan tempat itu. Menuju ke tempat di mana Putri Lang Yun berada, kemudian membawa sang putri pergi dari tempat itu. Di depan gerbang istana terlihat Gonggo telah menunggu Tin Yu setelah dia berhasil menghabisi seluruh pengikut Pangeran Xiu. Gonggo, aku minta padamu untuk mengantar Putri Lang Yun ke permukaan. Karena sebentar lagi akan ada petaka besar yang akan datang ke tempat ini, ucap Tin Yu. Baik Tuan Muda, aku akan membawa Putri Lang Yun ke permukaan, jawab Gonggo. Tidak, aku tidak ingin pergi ke permukaan jika tidak bersamamu, ucap Putri Lang Yun. Kau jangan keras kepala, ini perintah dariku, ucap Tin Yu dengan penekanan di perkataannya. Terlihat Putri Lang Yun ingin kembali protes dengan perkataan Tin Yu. Namun tiba-tiba Gonggo telah bertindak hingga membuat Putri Lang Yun tak sadarkan diri. Setelah itu Gonggo melesat pergi naik ke permukaan membawa Putri Lang Yun bersamanya. Bersambung. Terima kasih buat para sahabat yang telah memberikan dukungan pada novel ini. Terima kasih buat sahabatku Delvit Syah dan Panji Hitam yang telah memberi banyak koin. Semoga dilimpahkan rezeki dan kesehatan dari Yang Maha Esa. Amin. Episode sebelumnya, Tin Yu vs Pangeran Xiu. Episode berikutnya, Jenderal Pendekar Naga Giok, Jenderal Ling Feng. Di permukaan, tepatnya di daratan Danau Suci, para anggota rombongan daratan langit yang menunggu kembalinya Tin Yu dikejutkan dengan adanya gorila emas raksasa yang keluar dari dalam danau. Semua orang yang menyaksikan kehadiran gorila emas raksasa semakin terkejut saat melihat Putri Lang Yun yang berada di dalam gendongan gorila emas raksasa dengan kondisi tak berdaya. Mereka semua segera memasang formasi untuk menyerang binatang roh kuat yang ada di hadapannya. Aku adalah pengikut Tuan Muda Tin Yu. Jadi kalian semua tak usah menganggapku musuh. Lebih baik kalian membawa Putri Lang Yun pergi dari sini karena di dalam danau akan terjadi pertarungan yang akan membahayakan kalian semua, ucap sang gorila emas raksasa sambil meletakkan tubuh Putri Lang Yun ke tanah. Mengetahui jika gorila emas raksasa adalah pengikut Tin Yu, maka seluruh anggota daratan langit segera pergi menghampiri Putri Lang Yun. Terima kasih karena Anda telah membawa Putri Lang Yun kembali ke tempat ini, ucap tetua Sang Hao dengan menggenggam tinju memberi hormat. Kalian secepatnya pergi dari tempat ini, karena bahaya akan segera datang. Dan aku peringatkan padamu tetua, jangan sekali-kali kalian menyadarkan Putri Lang Yun. Jika hal itu kalian lakukan maka jangan salahkan aku jika Putri Lang Yun akan kembali pergi ke dalam danau, yang nantinya akan membahayakan nyawanya, ucap Raja Gorila Emas Raksasa kemudian kembali masuk ke dalam danau. Di tempat nun jauh di sana tepatnya di alam nirwana, Jenderal Ling Feng yang tengah santai di kediamannya dikejutkan dengan kehadiran sosok roh Pangeran Xiu yang berdiri di hadapannya. Roh Pangeran Xiu menghasut Jenderal Ling Feng yang merupakan jenderal tertinggi langit.
untuk membalaskan kematiannya yang telah dibunuh oleh seorang manusia yang sekarang ini berada di dalam danau suci. Apa yang telah terjadi denganmu? Mengapa kau keluar dari danau suci dengan hanya berupa roh? Tanya Jenderal Ling Feng. Paman, aku telah dibunuh oleh seorang anak manusia dengan sadis. Dia bernama Tin Yu. Aku telah mengatakan jika jenderal tertinggi langit adalah pamanku. Tapi dia tak menghiraukannya dan tetap membunuhku. Kata Tin Yu, dia tak pernah takut dan gentar kepada siapapun walaupun dia merupakan jenderal tertinggi langit. Ucap Roh Xiu memprovokasi Jenderal Ling Feng. Seketika amarah Jenderal Ling Feng memuncak setelah mengetahui jika Pangeran Xiu dapat dibunuh oleh seorang anak manusia. Dan juga telah menganggap remeh kedudukannya yang seorang jenderal tertinggi langit. Jenderal Ling Feng memanggil salah seorang perwira tingginya. Kemudian sang jenderal pergi mengajak perwira tersebut menuju ke Danau Suci, tempat di mana keberadaan Tin Yu berada. Di Danau Suci, Tin Yu dan Gonggo pergi ke tempat di mana sepasang ular surgawi terkurung oleh tongkat emas yang dimiliki oleh Raja Gorila Emas Raksasa. Melihat kehadiran Gonggo di tempat itu, kedua ular surgawi itu langsung meminta belas kasih agar dibebaskan. Raja Gorila Emas, lepaskan kami. Aku pasti akan membalas semua kebaikanmu di masa depan. Ucap Regan. Sudah kukatakan jika hidup dan mati kalian berdua berada di tangan tuan mudaku yang bernama Tin Yu. Dan aku tak mempunyai wewenang pada diri kalian berdua. Jawab Gonggo. Apa tak salah dia menjadikan manusia yang merupakan ras terendah dari semua alam sebagai tuannya? Ini merupakan hal bodoh yang pernah ku dengar. Batin Regan. Walaupun berat hati, Regan pada akhirnya meminta Tin Yu untuk membebaskannya. Dan dia berjanji akan membalas kebaikan Tin Yu di masa depan. Aku hanya meminta kalian berdua untuk jadi pengikutku seperti halnya Raja Gorila Emas. Dengan melakukan kontrak darah denganku, ucap Tin Yu. Apakah jika kami berdua melakukan kontrak darah denganmu maka kau tak akan membunuh kami? Tanya Cici. Aku tak akan membunuhmu. Malah aku akan memberikan tempat perlindungan yang penuh dengan energi murni yang diperlukan bagi binatang surgawi seperti kalian. Dan juga aku akan memberikan kekuatan tak terbatas dari darah yang ada padaku. Sehingga kalian berdua dapat meningkatkan kekuatan kalian lebih kuat lagi. Jawab Tin Yu. Baiklah. Jika kau dapat memberikan semua itu kepada kami, maka kami berdua yang merupakan binatang surgawi akan menjadi pengikutmu. Jawab Regan. Tin Yu menatap ke arah Gonggo untuk mengisyaratkan agar Gonggo membuka kurungan tongkat emasnya. Dengan sigap Raja Gorila Emas Raksasa langsung menarik kembali tongkat emasnya yang mengurung sepasang binatang surgawi tersebut. Kalian bersiaplah. Aku akan memberikan kontrak darah kepada kalian berdua. Ucap Tin Yu. Setelah berkata seperti itu, Tin Yu segera mengibaskan tangannya maka percikan darah emas dari luka yang dibuat Tin Yu sebelumnya langsung meluncur deras ke kepala sepasang bintang ular surgawi yang kini berada di hadapan Tin Yu. Seketika itu darah emas yang berada di atas kepala sepasang ular surgawi langsung merasuk ke dalam tubuh sang ular surgawi sehingga mereka dapat merasakan kekuatan baru yang sangat besar di dalam tubuh mereka berdua. Tak hanya itu, sepasang ular surgawi juga merasakan tubuhnya yang terluka dari pertarungannya dengan Raja Gorila Emas Raksasa kini telah sembuh total sehingga kedua ular surgawi tersebut langsung memberi hormat pada Tin Yu. Terima kasih atas semua kebaikan dan kekuatan baru yang Tuan Muda berikan kepada kami berdua, ucap Regan. Kalian jangan sungkan begitu.
Karena mulai hari ini kalian berdua merupakan pengikutku, jawab Tin Yu. Dan satu hal lagi, karena kalian baru mengikuti Tuan Muda, dan aku yang terlebih dahulu mengikutinya, maka kedepannya kalian berdua harus memanggilku kakak, timpal Gonggo. Baik, kami berdua akan mengikuti perkataanmu, jawab Regan. Setelah melakukan kontrak darah dengan Tin Yu, sepasang ular itu pun masuk ke dalam alam batin Tin Yu. Tak lama setelah kepergian sepasang ular surgawi, Tin Yu merasakan jika ada satu kekuatan besar yang kini tengah menuju ke tempatnya berada. Bersiaplah, kita akan segera kedatangan tamu yang sangat kuat di tempat ini, ucap Tin Yu kepada Gonggo. Baik Tuan Muda, jawab Gonggo. Akhirnya Jenderal Perang Langit tiba di tempat itu bersama dengan salah satu perwira tingginya. Melihat kehadiran Jenderal Ling Feng, Tin Yu segera memberi hormat kepadanya karena di dalam pikiran Tin Yu Jenderal Ling Feng merupakan jenderal tertinggi langit yang juga merupakan seorang dewa. Siapa di antara kalian yang telah membunuh Pangeran Xiu? Tanya Jenderal Ling Feng tiba-tiba. Aku yang telah membunuhnya, jawab Tin Yu dengan ketenangan yang dimilikinya. Melihat anak muda yang telah membunuh Pangeran Xiu berdiri di hadapannya, Jenderal Ling Feng segera melakukan serangan kejut yang tanpa diduga-duga oleh Tin Yu. Serangan itu langsung membuat Tin Yu terhempas ke tanah, dengan sudut bibir yang mengeluarkan darah segar. Bersambung. Episode sebelumnya, kematian Pangeran Xiu. Episode berikutnya, Tin Yu vs Jenderal Ling Feng.